Ya, Shalom para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu lagi di channel YouTube saya, yaitu Pastor Iligo Obin atau Iligo Obin. Dan juga bahan khotbah yang saya akan sampaikan ini, ya saya juga akan masukkan melalui Facebook saya, yaitu Iligo Obin. Ya, jadi para sahabat pelayanan yang saya kasih dan saya hormati, jadi pada petang ini saya mengambil kesempatan ya untuk mengungsikan kebaikan Tuhan atau renungan kita pada petang ini lewat daripada Injil Matius pasal yang ke 16 dari ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Ya. Jadi sekiranya sekiranya para sahabat pada petang ini ya bersama dengan saya, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, ya apa kata kita berdoa terlebih dahulu ya untuk meminta penyertaan atau urapan Roh Kudus supaya dapat menolong kita semua, membantu kita untuk lebih memahami lagi ya isi atau makna daripada firman yang kita akan baca sekejap dan kita akan urai dan kita akan gali bersama dan pikirkan bersama ya untuk menjadi ya renungan kita dan kekuatan iman kita pada petang ini dan juga ya di masa-masa yang akan datang dan untuk selamanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Tuhan Bapa Surgawi, pada malam petang ini kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Engkau, karena Engkau Allah yang baik. Dan kami percaya Tuhan, pada petang Ahad ini, pada hari ini Tuhan adalah hari yang penuh berkat, yang Engkau sediakan bagi hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu lewat daripada firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang dilepaskan daripada mulut hamba-Mu ini Tuhan merupakan firman yang datang daripada Roh Kudus-Mu, datang daripada Engkau sendiri Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar pada petang ini Tuhan semuanya berada dalam penjagaan Engkau, dalam kawalan Engkau. Sebab setiap firman yang dilepaskan diberikan kepada jemaat Engkau, gereja Engkau, para pendengar Facebook dan juga channel YouTube Tuhan yang sedang menonton ya pada saat ini dan akan menonton di masa yang akan datang Tuhan. Kami percaya Tuhan, saya percaya dengan iman Tuhan bahwa Engkau lah Allah yang akan mengerjakan semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau, ruang waktu dan firman ini pada saat ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Engkau untuk Engkau berkati Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita berkatakan amin. Haleluya. Ya, pada petang ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya kepada para sahabat pelayanan yang menyertai video yang kali kedua ini ya. Ini yang saya masukkan dekat channel YouTube saya Iligo Obin, dan saya juga akan masukkan dekat Facebook saya Iligo Obin supaya ya sahabat ya rakan-rakan ya yang berada di kejauhan sana ya dimanapun mereka, khususnya di Malaysia ini bahkan di luar negara ini, dapat melihatnya dengan baik Tuhan. Karena kami percaya Tuhanlah yang akan mengerjakan semua ini. Haleluya. Oke, mari kita baca terlebih dahulu. Tema besar di sini pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Jadi ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan Ia dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepadanya,
nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini bercerita tentang kepergian Yesus yang pertama kali, dan dia memberi message kepada murid-muridnya. Ya, dia memberi message ataupun satu pernyataan bahwa kepergiannya ke kayu salib ia sudah hampir dekat. Jadi Yesus memberitahu kepada mereka, dan apa yang kita pahami di sini ini bukan semua muridnya memahami apa yang Yesus mau sampaikan di sini. Nah, sebab itulah salah satu daripada muridnya di sini, yaitu Petrus, dia tidak memahami. Karena yang difahaminya adalah apa yang dia pikirkannya dan bukan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita akan menggali firman Tuhan ini sesuai dengan talenta yang saya ada dan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya ia dapat disampaikan dengan sebaik mungkin kepada setiap kita yang mendengarnya, bahkan mengikuti video ini. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dia bangkit pada hari ketiga. Nah, Yesus coba menyampaikan kepada mereka dengan sebaik mungkin tentang pemergiannya, kematiannya, penyalibannya, bahkan mungkin kebangkitannya. Apa yang dia beritahu di sini nih. Tapi bukan semua orang dapat memahaminya. Bahkan ada orang yang masih berpikiran bahwa apa yang Yesus beritahu itu seolah-olah sesuatu yang mungkin tidak akan berlaku di dalam kehidupan Yesus secara pribadi. Ya, sebab berapa lama mereka mengikuti Yesus ini sebenarnya. Bukan semua orang memahami tentang rencana kedatangan Yesus dalam dunia ini. Bahkan ada di antara mereka yang tidak mengenal Yesus dengan lebih dalam lagi tentang siapakah Yesus ini. Nah, dan sebab itulah itu pertama kali Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi. Dan masalah-masalah itu akan harus timbul di dalam kehidupan dia. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus di sini, dia akan menanggung banyak penderitaan. Banyak penderitaan semasa dia pergi ke Yerusalem. Dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Dan saya percaya dia juga memberitahu kepada murid-muridnya bahwa pada masa itu dia akan dibunuh. Tetapi dia akan bangkit di hari yang ketiga. Yesus coba menyampaikan. Jadi kita tidak tahu sebenarnya, sebab ini adalah terjemahan dalam bahasa Malaysia, daripada bahasa Ibrani, Yunani sampailah bahasa Melayu, ataupun bahasa Indonesia. Jadi ini yang telah digambarkan oleh firman ini tentang pemberitahuan Yesus. Nah, sehingga ke hari ini aplikasinya dalam kehidupan rohani kita, Yesus tak pernah berhenti memberitahu kepada kita semua bahwa kalau dia sudah pergi, firman Tuhan ini berbicara kepergian dia, tapi ia juga berbicara kebangkitan dia. Nah, sehingga ke hari ini Yesus masih berbicara lewat hambanya, lewat daripada sahabat handai kita,
para hamba Tuhan, lewat pelayanan gereja, dan bermacam-macam cara Yesus lewat daripada Roh Kudusnya memberitahu tentang kedatangannya kali yang kedua. Namun bukan semua orang menanti-nantikan, merindukan, berwaspada, berjaga-jaga, bersiap sedia di dalam pelayanan. So, kalau kita melihat firman Tuhan ini, Yesus sedang memberitahu kepada muridnya. Tetapi murid-muridnya di sini bukan semua memahaminya. Dan mereka ini memiliki pikiran yang berbeza, walaupun menjadi pengikut Yesus. So, saya difahamkan tentang firman Tuhan ini sangat jelas apa yang dikatakan oleh Yesus di sini, bahwa dia akan mengalami penderitaan, penyiksaan, mengalami masalah dengan guru-guru Taurat, ya, orang-orang kerajaan di zaman Romawi, di zaman pemerintahan Romawi. Ya, sehingga ke hari ini, dan ini juga kerap kali berlaku kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, apabila kita berada di dalam negara yang diperintah oleh agama yang lain, ya, dan banyaknya penindasan yang halus, ya, supaya kita dicegah menyebarkan Injil Kristus, Injil penyelamatan. Ya, setiap negara mesti ada masalah bagi pihak pemerintah, khususnya kepada pihak agamawi ataupun penyebar Injil. Ya, khususnya di dalam negara yang diperintah oleh agama yang lain. Nah, sebab itulah Yesus sendiri memberitahu kepada murid-muridnya di sini, dia berada dalam situasi permasalahan, bahwa dia akan menghadapi orang-orang ini, guru-guru Taurat ini, alim ulama ini, orang-orang, boleh dikatakan orang-orang Romawi. Sebab guru-guru Taurat ini bekerja dengan pemerintah pada masa itu. Dan mereka ini sangat membenci Yesus. Tapi kita tidak heran, perkara ini harus terjadi. Sebelum Yesus lahir di dalam dunia ini pun masalah ini sudah berlaku sejak dahulu kala. Sejak sudah berlaku di zaman Musa, di zaman perjanjian lama khususnya. Dia berlaku tentang pembunuhan nabi-nabi yang terdahulu. Ya, dan semua ini adalah pekerjaan iblis. Karena iblis tidak mau penyebaran Injil Kristus ini disebarkan. Iblis tidak mau banyak orang diselamatkan. Nah, sebab itulah iblis menggunakan guru-guru Taurat ini, orang-orang kerajaan di Romawi, ya, untuk mencegah, menangkap Yesus khususnya. Nah, sehingga ke hari ini ia berlaku kepada di mana-mana negara, ia berlaku kepada mana-mana hamba Tuhan. Nah, sebab itulah Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya mereka mempersiapkan diri untuk melalui satu visi, satu misi yang sangat sukar. Nah, firman Tuhan berbicara, masalah ini tidak akan berakhir selama kita hidup dalam dunia ini. Dan sebab itulah Yesus datang dalam dunia ini, karena dunia ini mengalami masalah. Dan semua manusia sedang menuju kepada lembah maut, sedang menuju kepada kehancuran, sedang menuju kepada kematian yang kekal. Nah, sebab itulah Yesus datang ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, supaya mereka memperoleh kehidupan yang kekal lewat daripada kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa dan menyelamatkan para umat pilihannya, supaya mereka ini mengikuti jalannya untuk kembali ke surga. Sebab itulah Yesus memperingatkan mereka. Jadi apa kata Petrus di sini ayat 22? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepadanya, "Petrus, inyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, inilah yang seringkali berlaku kepada umat Tuhan, orang Kristen. Bukan di zaman Yesus saja, bukan berlaku kepada murid-murid Yesus saja, bukan berlaku kepada Petrus saja khususnya, kepada Petrus saja, tapi ia juga berlaku kepada kita semua. Setiap hari kita menyangkal Yesus, menyangkal kebenaran, menyangkal keselamatan. Kita menggunakan sekuat mungkin tenaga kita, upaya kita untuk mencari keselamatan, untuk mendapatkan damai, untuk mendapatkan surga dan bagaimana.
Kadang-kadang kita lebih suka ikut jalan shortcut untuk memperoleh berkat atau keselamatan yang kita pikirkan cocok dengan pemikiran kita, sesuai dengan pemikiran kita. Tapi apa kata firman Tuhan di sini? Yesus memarahi Petrus. Kenapa Petrus bercakap seperti itu? Sebab dia memikirkan apa yang dia rasakan betul, apa yang dia pikir betul. Oh, tidak sekali-kali berlaku kepada kau. Kamu tidak akan ditangkap, kamu tidak akan dibunuh. Cakap. Saya akan mempertahankan kamu, lebih kurang seperti itu. Saya akan membantu menolong kamu, melepaskan diri kamu daripada hukuman dan sebagainya. Adakah Yesus memuji itu dan menerima itu sebagai rema dan nubuatan yang datang daripada Tuhan, yang boleh mendatangkan kebaikan kepada visi misi dia, mendatangkan kebaikan kepada seluruh umat manusia dalam dunia ini? Tidak. Bahkan Yesus memarahi Petrus. Nyala engkau iblis, kata Petrus. Kau memikirkan apa yang kau pikir, yang kau rasa betul, tapi engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Sebab itulah firman Tuhan pada hari ini yang kita baca ini, kita sedang memikirkan apa yang dipikirkan oleh firman Tuhan ini. Kita mau convene dengan dia, kita mau bekerja sama dengan dia. Sebab kita percaya ada Roh Kudus yang sedang menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Ada Roh Kudus yang sedang membuka pemikiran kita, membuka hati kita, bahkan menguatkan iman kita lewat daripada pembacaan firman Tuhan. Sebab ada Roh Kudus yang sedang bekerja. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Kau memikirkan pikiran-pikiran manusia. Kau memikirkan pikiran yang kau rasa betul, yang kau rasa itu adalah keputusan yang muktamad. Tapi engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan sebab itulah ramainya orang percaya tersesat. Ramainya orang percaya terpesong daripada kebenaran. Orang tidak menemukan kebenaran yang sejati. Orang tidak menemukan Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menemukan jalan yang sebenar dalam kehidupan mereka. Karena mereka berpikiran seperti Petrus ini. Memang tujuan Petrus betul menurut dia. Ya, dia coba menyelamatkan Yesus, memberi kekuatan, memberi solusi dan sebagainya. Itu tujuan dia sebenarnya. Tapi pada masa yang sama, dia bukan berada dalam pimpinan Roh Kudus, tapi dia berada dalam pimpinan hati pikirannya sendiri. Dan sebab itulah Yesus mengatakan, nyala iblis. Sebab apabila seseorang manusia itu berpikir menggunakan pikiran dia sendiri, perasaan hati dia sendiri, dan bukan berpihak kepada Roh Kudus, berpihak kepada firman Tuhan, nah hati-hati. Sebab iblis sudah ikut campur di situ. Iblis akan menyenangkan pikiran kita, menyenangkan hati kita, memberikan kita solusi, memberikan kita pandangan dan pendapatnya. Sehingga kan kita terpesong daripada kebenaran. Yang kurang benar pun kita rasakan itu benar. Tapi gaya pandangan Tuhan itu tidak benar. Nah, sebab itulah Yesus menegur Petrus di sini. Yesus menegur Petrus di sini. Kenapa Yesus menegur? Sebab ia sudah jauh daripada kebenaran. Dia memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat manusia, yang bersifat kedagingan. Sebab di dalam konteks pelayanan ini, kita harus berani memberitahu kebenaran. Kita harus berani melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita jangan berani melakukan sesuatu yang jauh daripada kebenaran yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sebab itulah Yesus menegur Petrus. Karena ia jauh daripada kebenaran, jauh daripada kehendak Tuhan. Coba kalau Yesus ikut cakap Petrus. Dia sedang ikut cakap iblis. Sebab iblis yang sedang memimpin Petrus. Dan pada masa yang sama Yesus tidak akan menuju ke salib. Ya, banyak solusi yang iblis tawarkan kepada Petrus. Dia menggunakan Petrus ini. Ya, memakai Petrus ini untuk melakukan sesuatu supaya Yesus tidak sampai ke salib, supaya Yesus tidak mati, tidak dibangkitkan, tidak terangkat ke surga. Nah, sebab itulah Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang memiliki kekuatannya yang ajaib. Kekuatan yang tidak dapat dipengaruhi oleh dunia ini atau siapa saja. Bahkan muridnya tidak dapat mempengaruhi dia. Sebab dia memiliki satu tujuan. Tujuan yang tidak akan menyimpang ke kiri, ke kanan, atau ke belakang.
tapi tujuan yang menuju kepada rencana Tuhan itu, ia harus menyelesaikan dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, dan kita percaya Tuhan tak pernah silap untuk menyempurnakan setiap jalan-jalannya. Karena kalau Yesus silap di situ, itu berarti firman Tuhan yang sedang kita baca ini semuanya berlanggaran seperti kitab-kitab yang lain. Tapi ia tidak berlanggaran, ia berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebab itu saya percaya Alkitab. Kenapa saya percaya Alkitab? Saya percaya kepada Yesus. Kenapa saya percaya kepada Yesus? Saya percaya kepada setiap jalannya. Kenapa saya percaya Yesus? Sebab saya percaya apa yang ditulis oleh para murid Yesus itu sendiri bukanlah hasil daripada pemikiran mereka, tapi hasil daripada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang sedang memimpin mereka. Dan sebab itulah mereka tak pernah silap. Nah, itulah sebab Yesus tak pernah silap di sini. Yesus juga tidak akan silap berdepan dengan iblis yang dipakai oleh berdepan dengan para muridnya, khususnya Petrus yang dipakai oleh iblis. Ya, jadi hati-hati dengan pemikiran kita. Apabila kita berpikir sesuatu yang bercanggah dengan kebenaran firman Tuhan, yang lari daripada kebenaran firman Tuhan, kita koreksi balik. Kita tanya Tuhan. Kita baca Alkitab baik-baik. Kita berdoa, minta urapan, minta kekuatan, petunjuk, pernyataan-pernyataan daripada Tuhan untuk membuka minda rohani kita, supaya kita lebih memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Nah, jadi ini salah satu dan luas lagi artinya, maksudnya secara rohani. Setiap hamba Tuhan semakin tinggi kasta dia, bukan karena dia memiliki pendidikan yang lebih hebat dan sebagainya, tetapi ia memiliki hubungan baik dengan Roh Kudus. Dan setiap orang ada karunia masing-masing yang Roh Kudus letakkan, khususnya di dalam memahami dan mencari gali kebenaran firman Tuhan. Dan sebab itulah apa yang saya katakan di sini, benar apa kata Yesus di sini. Engkau satu batu sandungan, sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan oleh manusia. Ya, harus berbeza, saudara. Pikiran manusia dan pikiran Tuhan. Pikiran manusia ini hal-hal yang kelihatan. Ya, hal-hal yang kita tahu jawaban dia. Kalau kita buat benda ini akan jadi begitu, buat begini akan jadi begitu dan sebagainya. Tetapi apabila kita memikirkan hal-hal yang dipikirkan oleh Tuhan yang berada di surga itu, hal-hal yang di luar mata kasar kita, hal-hal yang di luar minda kita, yang melibatkan iman, yang melibatkan sesuatu yang terlalu sulit dipikir oleh manusia, kita harus percaya. Itulah iman yang datang daripada Tuhan. Sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, seharusnya Petrus ini berpikiran seperti itu. Berpikiran sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang berada di surga. Dia harus mendengar apa yang Yesus katakan. Karena Yesus mengatakan sesuatu yang misteri, kata orang. Sesuatu yang belum ada, belum terjawab dan sebagainya. Nah, itu harus diterima walaupun tak masuk akal. Karena apa? Yang sedang bercakap ini adalah Tuhan itu sendiri. Nah, itu sebab saya mengatakan di sini, berani saya mengatakan, bukan semua murid Yesus mengenal Yesus dengan lebih dalam. Dan juga saya tak boleh salahkan mereka kenapa kalau mereka berpikiran seperti ini. Ya, sebab kasta pemikiran dan juga kasta pemahaman terbatas. Setiap orang ada tingkat-tingkatnya. Dan saya percaya Petrus juga ada tingkat pemikirannya yang tersendiri. Karena kita juga tak boleh salahkan iblis di sini. Yaitu pekerjaan iblis, mencari manusia-manusia yang lemah untuk mengerjakan sesuatu, untuk merosakkan hidup manusia itu. Nah, ini salah satu pekerjaan iblis kepada manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehinya. Jadi apa kata Yesus di sini kepada murid-muridnya? Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya sendiri, dan mengikut aku. Menyangkal diri baru layak memikul salib. Harus matikan keinginan daging.
Dan sebab itulah pentingnya pertobatan, menjauhi dosa. Perkara-perkara yang mendatangkan kemungkaran, yang mendatangkan perkara-perkara yang memudaratkan kesehatan rohani kita, menjatuhkan kita dalam pelayanan. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, menyangkal diri, harus menyangkal diri. Baru ia layak memikul salib. Kalau kita tidak dapat bertobat dengan baik, usahakan. Sebab dalam hidup ini perlukan pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar untuk menuju salib. Pertama-tama Yesus tegaskan di sini dan dia tegur para muridnya, itu harus menyangkal diri. Menyangkal diri salah satu daripada yang selalu Rasul Kisah para Rasul bercerita tentang perkara ini. Menyangkal diri sama dengan penguasaan diri. Kalau kita melihat seluruh kisah para Rasul yang ditulis oleh para Rasul, menyangkal diri ini sangat penting, penguasaan ini sangat penting. Yang melibatkan hawa nafsu, keinginan daging yang melebihi segalanya, yang tidak memuliakan nama Tuhan dan sebagainya. Ini harus disangkal dalam kehidupan kita. Barulah kita dapat menemukan apa yang Tuhan kehendaki itu. Dan barulah kita akan dapat merasakan setiap beban salib yang kita pikul. Itu berbicara tentang masalah-masalah dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak dapat menyangkal kuasa daging yang bekerja dalam kehidupan kita, dan dosa masih bekerja dalam kehidupan kita, dan kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu, perlu berhati-hati. Dan kemungkinan besar kita tak sanggup pun menyentuh salib. Kita tak sanggup pun menyentuh salib, apatah lagi memikul bebannya. Dan banyaknya orang jatuh di dalam pelayanan mereka. Karena ini satu perkara yang mereka tidak dapat menahan diri, yaitu menyangkal diri. Bukan mudah, karena semuanya melalui proses. Tapi Tuhan mau mengajar supaya kita belajar daripadanya. Kita usaha sungguh-sungguh dalam pertobatan ini, supaya kita memiliki karakter yang Tuhan kehendaki itu, yaitu semakin hari semakin serupa dengannya. Dan sebab itulah Yesus memberi nasihat kepada para muridnya di masa ini, yaitu sangkal diri dan pikul salib dan ikutlah aku. Jadi 3 perkara yang harus ada dalam kehidupan orang Kristen. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Barulah kita layak menjadi pengikut Kristus. Kalau menjadi Kristen itu mudah. Siapa-siapapun boleh jadi Kristen. Mengagamakan Kristen itu mudah. Tapi untuk mengikut Yesus adanya cabaran yang harus kita lalui seperti mana yang dilalui oleh Yesus. Sebab itulah Yesus memberitahu di sini, ya saya akan menghadapi semua ini. Saya akan mati, saya akan bangkit, saya akan disalibkan, saya akan menghadapi guru-guru Taurat. Ya, saya dimaki hamun, saya difitnah, dan macam-macam lagi yang dihadapinya. Karena ini dunia tempat dosa. Dunia ini milik iblis. Iblis raja berkuasa dalam dunia ini. Apa dikatakan oleh Wahyu. Dan sebab itulah Yesus datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa manusia untuk mencari miliknya, supaya mereka dapat diselamatkan dan kembali kepada kebenaran dan dapat mengikuti dia. Saya percaya Yesus. Kenapa saya percaya dia? Sebab dia pemilik surga. Dia datang daripada surga. Dan datang daripada surga turun ke dalam dunia ini. Jadi kalau dia adalah orang surga, atau manusia surga, atau malaikat surga, atau Tuhan surga, kalau Yesus itu yang berasal daripada surga, saya percaya dia juga tahu kembali ke sana. Jadi saya harus ikut Yesus. Karena dia adalah orang surga. Dia adalah Tuhan, adalah Raja di sana. Jadi kalau dia adalah orang surga, penguasa di surga, kalau saya ikut dia, pasti saya selamat. Ya, sebab dia tahu jalan pulang ke surga, sebab dia berasal daripada surga. Saya tidak akan ikut Tuhan-Tuhan yang lain. Di mana-mana pun. Tuhan-Tuhanlah, apalagi Tuhan-Tuhan yang dicipta oleh manusia. Karena mereka tidak akan dapat menyelamatkan hidup saya.
Bahkan tawaran-tawaran surga yang mereka ceritakan itu semuanya omong kosong. Penipuan yang dilakukan oleh iblis. Seperti mana yang iblis lakukan kepada Simon ini. Dia menghasut Simon, berbicara dalam pemikiran Simon. Ya, tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan rencana Tuhan. Nah, ini juga seringkali berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan pada hari ini kita melihat firman ini. Dan kita mau firman ini berlaku dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan yang memiliki kebenaran, pengajaran, yang boleh menyelamatkan hidup kita. Pilihan terutama dan muktamad adalah firman Tuhan yang benar. Haleluya. Dan sebab itulah apa Yesus katakan di sini, untuk memikul salib harus menyangkal diri dan mengikuti aku, barulah mereka layak. Ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa kata Yesus di sini? Yesus juga pemilik nyawa. Kalau kita mempertahankan nyawa kita, apa yang dilakukan oleh agamawi dalam dunia ini, mereka mempertahankan agama mereka, mereka mempertahankan Tuhan mereka. Itu jelas sekali. Tuhan mereka tiada kuasa, hanya memerlukan umatnya mempertahankan dia, hanya memerlukan umatnya mendoakan dia, memerintahkan umatnya mempertahankan agamanya. Jadi Tuhan-Tuhan yang jenis seperti ini tidak akan menjamin keselamatan manusia, sebab dia tiada kuasa, sebab dia hanya dipertahankan oleh para penganutnya, para muridnya, para pengikutnya. Ini sifat-sifat manusia. Ya, di dalam politik juga ini berlaku. Ya, para pembesar-pembesar dia memakai rakyat, memakai pengikutnya untuk mempertahankan dia, supaya dia dapat bertahan dalam kedudukan dia sebagai orang besar dan sebagainya. Sifat-sifat seperti ini sama dengan cara dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan Tuhan, kita memang jauh sekali kebenaran dia. Sebab Yesus tidak pernah memerintahkan para muridnya mempertahankan dia. Bahkan dia sanggup datang di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Dan apa yang berlaku? Dia bangkit dari antara orang mati. Apa yang berlaku? Dia diangkat ke surga. Tiada seorang pun dapat mempertahankan dia, menahan dia, mengajar dia, dan apa saja yang mereka lakukan untuk menjadikannya seperti manusia biasa dan sebagainya. Tidak. Dia tetap Tuhan yang layak disembah, dipuji, dimuliakan. Karena dia sudah menang. Dia sudah membuktikan dia berkuasa. Nah, ini yang kita lihat firman Tuhan di sini ini. Dia marah kepada Petrus. Nyala engkau iblis, dia cakap. Kau bukan memikirkannya apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi kamu mikir apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi Tuhan manusia yang dicipta oleh manusia, begitulah cara mereka berpikir. Tidak sama apa yang dipikirkan oleh Yesus. Sebab itulah saya salut dengan Yesus. Dialah Tuhan yang penuh kuasa, yang membela hidup saya, yang menolong hidup saya. Dia datang ke dalam dunia ini untuk mencari saya, menolong saya. Dia tak perlu pun saya yang membela dia, mencari-cari dia, mengangkat dia, menjual-jual dia dan sebagainya. Tak perlu pun. Cukup saya mengenal dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Cukup apa yang saya lakukan, saya memberitakan siapa dia. Itu sudah cukup bagus. Dan tak perlu lebih daripada itu. Apa yang dilakukan oleh agama-agama lain. Sanggup berperang dengan orang lain, membunuh orang lain dan sebagainya. Karena mempertahankan agama Tuhannya dan sebagainya. Nampak jelas sangat ketidakkuasaan. Jelas sangat tidak ada kuasa Tuhan di situ. Yang kita lihat di situ adalah kuasa manusia. Haleluya. Dan sebab itulah apa yang dikatakan oleh ayat 26 ini. Ya. Kita kembali kepada ayat 25. Sebab itu apa dikatakan ayat 25 di sini, karena barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi jangan takut ikut Yesus. Ya.
manusia yang mempertahankan nyawanya karena dunia ini, karena kedudukannya, karena pangkatnya, kekayaannya, mempertahankan diri dia takut kehilangan semua itu, perlu hati-hati. Karena mereka bukan berada di pihak Tuhan, tapi mereka berada di pihak dunia ini. Dan mereka akan kehilangannya. Bukan saja kehilangan segala sesuatu yang dalam dunia ini, tapi dia akan juga kehilangan keselamatan di surga. Nah, apa Yesus tekankan di sini? Kalau engkau kehilangan nyawa karena aku, engkau akan memperolehnya. Ini terbukti. Yesus adalah pembekal nyawa. Dia adalah pemilik nyawa kita. Pemilik nyawa kita, pemilik roh kita, pemilik hidup kita dan segala-galanya. Dan tidak perlu lagi diragui. Dia adalah pemilik segala-galanya. Kalau kita mati dibunuh orang, ya orang cemburu dengan kita, ya apatah lagi kalau di dalam pelayanan, ya bermotifkan pelayanan dan apa saja yang berkaitan dengan kehidupan orang Kristen. Dan kalau hidup kita benar, kita melakukan yang Tuhan sudah perintahkan, dan iblis telah berjaya memakai orang-orang untuk merampas nyawa kita daripada Tuhan, tak perlu risau. Semuanya berada dalam rencana Tuhan. Tuhan yang lebih berkuasanya. Lebih baik, kata Rasul Paulus, saya meninggalkan kemah yang sementara ini, daripada saya tinggal dalam kemah ini lama-lama dengan berbagai cabaran dan sebagainya. Lebih baik saya pergi ke Tuhanku, karena di sana ada nyawaku, ada kehidupanku yang lebih baik, bahkan boleh hidup selama-lamanya. Segala-galanya ada di sana. Nah, itu iman yang sebenar. Nah, Rasul Petrus dan semua rasul-rasul, Rasul Yohanes, semua rasul-rasul yang ada, dan mereka semua ini memiliki Roh Kudus yang sama, mengalami pernyataan-pernyataannya Tuhan yang sama, dan tidak lagi berada dalam ketakutan. Dan saya percaya, sehingga ke hari ini banyaknya hamba-hamba Tuhan yang berada dalam situasi itu. Ya, dan doa kita supaya kita sentiasa berada dalam kekuatan, dalam penjagaan Tuhan. Dan sebab itulah apa kata Yesus di sini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi, apa kata Yesus di sini kepada murid-muridnya? Apa guna seorang memperoleh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nyawa kita ini tidak ganti, satu saja yang Tuhan bagi. Kita mati sekali, tidak dijual di mana-mana pun. Kalau Tuhan sudah izinkan dirampas oleh iblis atau sesiapa saja yang iblis pakai merampas nyawa kita, kita tidak memperoleh nyawa lagi. Karena hanya satu saja yang Tuhan bagi. Jadi kalau itu hilang, dan kita berada di pihak iblis, di pihak dunia ini, dan bukan di pihak Tuhan, saya rasa itulah satu kerugian yang teramat besar bagi orang percaya. Kalau kita tidak memahami perkara ini. Kenapa yang dikatakan oleh Yesus? Apa gunanya kau memiliki dunia ini? Kekayaan, pangkat, darjat, dan apa saja, kalau kamu kehilangan nyawamu. Tiada guna kita memiliki apa-apa yang berharga, ya, berharga, seharga bulan dan bintang, kalau kita kehilangan nyawa kita. Dan sebab itulah Yesus datang dalam dunia ini dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan nyawa kita, untuk menyelamatkan nyawa kita, roh kita. Itu satu tujuan utama dia. Kalau hati kita sudah terselamat, nescayalah nyawa kita juga terselamat. Kalau nyawa kita terselamat, nescayalah roh kita juga berada di dalam genggaman Tuhan, di dalam penjagaan Tuhan. Apapun yang berlaku dalam kehidupan kita, dengan seizin Tuhan, percayalah,
Kata Yesus di sini, kamu akan memperoleh nyawa dan keselamatan kalau engkau mati karena aku. Jadi kita harus mati dalam rencana Tuhan, mati dalam kebenaran. Bukan berarti tak perlu mati dan tidak akan mati lagi kalau ikut Yesus. Tidak. Semua orang akan berakhir, mengakhiri hidupnya dalam dunia ini, tapi memiliki kemuliaan di hari kebangkitan. Nah, itu yang kita perlukan. Jangan mati katak. Selalu saya cakap ini, jangan mati katak. Mati katak itu adalah gambaran kematian yang tidak ada harga, tidak ada artinya dalam dunia ini. Jadi kita sebagai manusia yang mengenal Tuhan Yesus, kita harus mati di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan berbicara, Tuhan yang berada di tempat kita. Kematian kita, dia berada dalam kematian kita. Kebangkitan kita berada dalam kebangkitan dia. So, firman Tuhan berbicara, kata Yesus, kalau aku dibangkitkan, kamu juga dibangkitkan. Nah, sebab itulah di hari ketiga itu, semasa penyaliban Yesus, di hari ketiga dia bangkit itu membuktikan dia ada kebangkitan. Siapa yang ikut dia, percaya dia ada kebangkitan. Dan bukan itu saja, banyaknya kesaksian yang para muridnya tulis di dalam Alkitab ini. Yesus membangkitkan orang mati. Salah satu contohnya Lazarus, sudah mati 4 hari. Yesus bangkitkan. Itu berarti Yesus ini ada kebangkitan. Bukan seperti Tuhan-Tuhan yang ada dalam dunia ini. Seperti mana yang kita belajar. Ya. Cerita rakyat, cerita kuno, dan itu saya percaya itu sudah berlaku. Ya, mereka membunuh anak kecil, dipersembahkan kepada dewa dan sebagainya. Tuhan-Tuhan yang ada dalam dunia ini tahu membunuh. Tapi mereka tidak tahu menyelamatkan atau bagaimana. Dan sekiranya itu berlaku, nah hati-hati. Kalau bersifat iblis. Ya, iblis juga boleh membangkitkan orang mati. Tapi percayalah, yang masuk dalam mayat orang itu bukan rohnya lagi, tapi roh iblis. Dan ini juga seringkali berlaku sehingga ke zaman ini. Permainan iblis untuk menyesatkan manusia, supaya manusia percaya kepadanya. Tapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya Alkitab. Percaya kepada Yesus, biar kita bangkit di dalamnya. Dan biar dia membangkitkan kita. Dan bukan roh-roh dunia yang membangkitkan kita, tapi Yesus yang membangkitkan kita di akhir zaman. Bahkan sekiranya kalau diizin Tuhan. Sebab ini juga banyak orang bersaksi, ya, yang mati sekejap, ya, lepas itu dibangkitkan kembali, dan mereka bersaksi pernah datang ke surga dan sebagainya. Saya tidak menyangkal ini. Yang penting apa yang kita paham di sini, orang itu harus Kristen, harus percaya Yesus, dan orang itu adalah pelayan. Dan bukan di luar Kristen. Kalau di luar Kristen itu tiada kaitan. Itu kebangkitan lain. Haleluya. Nah, ini cara saya berpikir tentang perkara ini. Nah, sebab itulah, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, dan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat. Pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan atasnya. Jadi jelas di sini ya, Yesus itu adalah hakim, imam di akhir zaman. Dia adalah hakim dan imam. Ya, jadi maksudnya nih, imam tuh luas tuh maksud dia tuh. Ya, dia juga imam kepada gereja, imam kepada keluarga orang percaya. Dan dia juga adalah imam yang akan memimpin setiap orang percaya. Itu yang digambarkan oleh Alkitab. Jadi kita harus percaya di sini. Bapak yang dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus adalah hakim di akhir zaman. Tiada seorang pun dapat terlepas daripada penghakiman itu. Tak kira apa agamamu, siapa Tuhanmu, apa kepercayaanmu, siapapun engkau. Kalau agamamu berbicara tentang akhir zamanmu, ya, tentang penghakiman ini dan sebagainya, tentang ya kepercayaanmu, tentang kitab-kitabmu, oke, no comment. Itu hak masing-masing. Tapi yang saya beritahu di sini adalah kebenaran Alkitab, bahwa Yesus adalah hakim di akhir zaman, dan tiada seorang pun yang dapat terlepas. Tak kira dia orang Kristen atau orang siapa, tak kira siapa dia. Kalau hidup dia adalah hidup yang tidak benar, kalau hidup dia yang tak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, hidup yang tidak melakukan kehendak Tuhan, nah, berani saya katakan di sini, Tuhan ada kuasa di situ untuk mengadili dan menghakimi. Ayat terakhir.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dan Kerajaannya. Nah, ini banyak orang menafsir tentang perkara ini. Ada orang mengatakan tentang perkara ini. Ya, ada murid Yesus yang belum mati lagi sampai sekarang. Kena menunggu. Ya. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Yesus ini, saya berani mengatakan di sini. Ya, satu kata kiasan. Satu kata kiasan kepada para muridnya. Bahwa apa yang diberitahu oleh Yesus di sini, bahwa ada orang yang tidak akan mati. Mungkin yang bersifat iman. Walaupun murid-muridnya sudah mati semuanya, ya mereka meninggalkan iman mereka, kesaksian. Mereka meninggalkan Alkitab ini. Mereka meninggalkan tulisan mereka. Dan saya percaya ini salah satu daripada artinya. Secara teologi yang luas tentang hal yang dikatakan oleh Yesus ini. Bukan berarti di sini ada murid yang tidak mati sehingga ke hari ini. Tapi saya percaya juga, ia bersifat iman. Ya, ia bersifat iman kepada seseorang. Ya, kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Ia tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ya, dan saya berani katakan ini, ia bersifat iman. Jadi selagi iman itu hidup dalam kehidupan, kita tidak akan mati sampai bila-bila. Yang matinya adalah jasad kita. Tapi yang iman kita hidup itu berarti nyawa daripada kehidupan rohani kita itu masih hidup sampai selama-lamanya. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Nah, semasa Yesus membangkitkan itu, memberi tubuh yang baru, sudah pasti. Itulah iman yang mungkin akan digunakannya menurut tafsiran saya. Iman yang dia melihat iman ini iman kepadaku. Kau akan memberikan tubuh baru, memberikan nyawa baru. Dia akan Tuhan. Dia boleh melakukan apa sahaja yang mustahil bagi manusia, yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia, bukan di dalam kuasa manusia. Jadi Tuhan dapat melakukan itu. Dan saya baca firman Tuhan ini berbicara tentang iman yang hidup selamanya, percaya kepadanya dan dapat melihat dia. Dikatakan melihat Anak Manusia datang sebagai Raja di dalam kerajaannya. Dan ia juga berbicara kepada setiap iman kita semua. Kalau iman kita hidup untuk Yesus dan tidak pernah mati untuk Yesus, percayalah, kita akan hidup selama-lamanya. Dan kita akan melihat dia datang kedua kali untuk menyelamatkan kita, membangkitkan kita daripada kematian jasad, memberikan nyawa dan kehidupan yang lama, kehidupan yang kekal, kehidupan yang berada di surga bersama dengannya. Jadi ini saja yang dapat saya fungsikan kepada para sahabat pelayanan semua. Ya, semoga ini bermanfaat dan memberkati kita semua, menguatkan iman kita semua untuk terus maju dalam pelayanan dan terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan dan menyerupai wajah Yesus, yaitu wajah yang penuh dengan kemuliaan, wajah yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya hidup kita adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih para sahabat pelayanan dan Tuhan memberkati.